everyone, perkenalkan nama saya Melia Diayusa Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Pamulang. By the way, aku mau nanya nih ke kalian, adakah orang yang tidak pernah berbelanja? Aku rasa sih semua orang tentunya pernah berbelanja, entah itu dalam harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan, betul tidak? Pernah nggak sih kalian mencatat setiap pengeluaran kalian hanya untuk berbelanja? Kira-kira berapa ya uang yang telah kita keluarkan hanya untuk berbelanja? Kalian tahu nggak sih, setiap kita melakukan kegiatan ekonomi, baik sedikit ataupun banyak, itu berpengaruh loh kepada pendapatan nasional. Kok bisa? Kalau kita tidak pernah berbelanja, apakah pendapatan nasional akan terhenti? Kalau kita sering berbelanja, apakah pendapatan nasional akan naik? Daripada kita bingung, mendingan kita bahas yuk. Setiap kita berbelanja, uang yang kita pakai untuk membeli barang ataupun jasa itu akan masuk pada perhitungan pendapatan rumah tangga keluarga atau yang sering disebut dengan RTK. Nah, dari RTK ini nih yang akan masuk pada perhitungan produk domestik bruto atau dapat disebut dengan PDB yang akan berpengaruh kepada pendapatan nasional. Tadi kan ada PDB. PDB itu apa ya, Kak? PDB itu adalah jumlah produk berupa barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh setiap unit-unit perusahaan di dalam batas wilayah negara dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, produk dan jasanya termasuk pada perusahaan asing ya, asalkan perusahaan tersebut berada di wilayah itu. Misalnya, ada perusahaan A yang berasal dari negara Australia memiliki cabang di Indonesia. Nah, hasil produksinya akan masuk pada perhitungan produk domestik bruto Indonesia. Kalian tahu nggak sih kalau GDP itu memiliki istilah dalam bahasa Inggris juga loh, yaitu Gross Domestic Product atau dapat disebut dengan GDP. Nah, semakin tinggi nilai GDP di suatu negara, semakin baik pula perekonomian di negara tersebut. Dengan kata lain, GDP itu merupakan indikator perekonomian di suatu negara. Produk domestik bruto atau Gross Domestic Product dapat dihitung dengan rumus GDP atau PDB sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNA di dalam negeri. Warga negara asing di Indonesia dihitung. Kok warga negara Indonesia di luar negeri nggak dihitung, Kak? Nah, warga negara Indonesia yang berada di luar negeri atau yang sering kita sebut dengan TKW akan masuk pada perhitungan produk nasional bruto atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Gross National Product yang dapat disingkat dengan GNP. Nah, GNP ini adalah perhitungan nilai produk berupa barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk di suatu negara selama 1 tahun. Nah, kalau GDP tadi kan kita membahas perhitungan di dalam wilayah negara. Kalau GNP ini berdasarkan kewarganegaraan atau nasionalisme. Nah, GNP dapat dihitung melalui 3 rumus, yaitu yang pertama, GNP sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri ditambahkan pendapatan WNI di luar negeri. Nah, ada pun cara yang kedua, yaitu GNP sama dengan GDP ditambahkan pendapatan WNI di dalam negeri dikurangi pendapatan WNI di luar negeri. Nah, pendapatan WNI di dalam negeri dikurangi pendapatan WNI di luar negeri disebut dengan pendapatan neto atau faktor luar negeri.
Nah, dari pendapatan tersebut dapat disimpulkan menjadi rumus yang ketiga, yaitu GNP sama dengan GDP ditambahkan pendapatan neto atau faktor luar negeri. Nah, udah didapat nih produk nasional bruto atau gross national productnya. Tapi ini masih dalam perhitungan kasar loh ya. Kenapa kak? Karena pada saat kita produksi suatu produk kan ada modal yang dipakai dan biaya yang diproses produksi. Nah, itu tuh yang nantinya akan dikurangi oleh produk nasional neto agar menjadi perhitungan bersih. Nilai produk nasional neto atau dalam bahasa Inggrisnya Gross National Product yang dapat disingkat dengan NNP ini didapat dari NNP sama dengan GNP dikurangi dengan penyusutan. Nah, yang dimaksud dengan penyusutan ini adalah modal yang dipakai dalam proses produksi. Kalau NNP tadi kan menghitung produksi barangnya. Nah, ada lagi nih untuk menghitung penghasilannya, yaitu Net National Income. Net National Income itu apa ya kak? Jadi, NNI ini adalah kita yang menghitung pendapatan nasional berdasarkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau orang yang memiliki perusahaan. Untuk menghitung NNI ini, kita harus memperhatikan dua faktor terlebih dahulu untuk menghitungnya, yaitu ada pajak tidak langsung dan subsidi. Dimaksud dengan faktor pajak tidak langsung dan subsidi itu apa kak? Pajak tidak langsung ini adalah uang yang didapat dari produsen ataupun penjual, namun tidak dapat dihitung untuk pendapatan perusahaan. Kenapa? Karena uang pajak ini wajib sekali untuk diberikan kepada pemerintah. Lain halnya dengan subsidi. Nah, subsidi ini adalah pemerintah yang memberikan uang kepada kita untuk modal produksi. Jadi, subsidi ini dapat dihitung untuk pendapatan perusahaan. Contoh perusahaan yang mendapatkan subsidi seperti apa kak? Nah, perusahaan yang mendapatkan subsidi hanya perusahaan-perusahaan tertentu loh ya, yaitu seperti perusahaan listrik dan perusahaan minyak. Kenapa? Karena harga dibuat untuk lebih murah, maka subsidi dapat dimasukkan ke dalam rumus, yaitu NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambahkan subsidi. NNI tadi kan uang yang didapat oleh perusahaan. Lalu untuk kita bagaimana kak? Nah, untuk pendapatan perseorangan ini dapat disebut dengan personal income atau dapat disingkat dengan PI. Nah, PI ini masih termasuk dengan pendapatan nasional. Namun, pendapatan perseorangan ini harus dikurangi terlebih dahulu dengan pajak personal atau pajak perusahaan, lalu dikurangi lagi dengan laba ditahan, lalu dikurangi lagi dengan iuran asuransi, lalu dikurangi lagi dengan iuran jaminan sosial, baru ditambahkan dengan transfer payment. Jika ditulis dalam rumus, yaitu PI sama dengan NNI dikurangi pajak perseorangan, dikurangi lagi dengan laba ditahan, lalu dikurangi dengan iuran asuransi, lalu dikurangi dengan iuran jaminan sosial, lalu ditambahkan dengan transfer payment. Pendapatan yang didapat oleh tiap orang itu berpengaruh loh kepada pendapatan nasional. Mengapa demikian? Karena semakin besar nilai personal income, maka semakin besar pula pendapatan nasional yang diperoleh. Akan tetapi personal income harus dipotong lagi dengan pajak langsung.
Karena pajak langsung itu tidak dapat dialihkan atau dapat digantikan oleh orang lain, maka pajak langsung itu harus dibayarkan langsung oleh orang itu sendiri. Misalnya seperti pajak penghasilan atau PPN. Nah, jika sudah dikurangi oleh pajak langsung pendapatannya, maka akan menjadi pendapatan yang siap dibelanjakan, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu disposable income. Nah, disposable income ini yang dapat disingkat dengan DI, yaitu pendapatan yang siap pakai untuk membeli barang ataupun jasa ataupun tabungan yang dapat diinvestasikan. Tapi harus dikurangi oleh pajak langsung ya. Nah, DI ini dapat dirumuskan menjadi DI sama dengan PI dikurangi dengan pajak langsung. Dari keenam konsep tadi yang aku jelaskan, kalau aku buat alurnya, maka akan menjadi seperti ini. Yaitu untuk mencari gross domestic product, maka diperoleh dari pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambahkan pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Maka akan ketemulah konsep pertama, yaitu gross domestic product. Nah, untuk mencari gross national product, kita harus mencari selisihnya terlebih dahulu, atau dicarinya pendapatan netonya. Jika kita ingin mengetahui konsep yang kedua, yaitu dengan cara gross domestic product ditambah atau dikurangi pendapatan neto. Lalu, untuk mencari Net National Product atau NNP, itu didapatkan dari Gross National Product atau GNP dikurangkan oleh penyusutan, maka akan bertemulah Net National Product-nya. Nah, ada lagi nih untuk mencari Net National Income, yaitu dari NNP tadi dikurangi oleh pajak tidak langsung, lalu ditambahkan dengan subsidi, maka didapatlah itu Net National Income atau NNI. Dilanjut untuk mencari konsep kelima, yaitu personal income. Nah, untuk mencari personal income ini dibutuhkan Net National Income dikurangi oleh iuran ditambah dengan transfer payment. Terakhir, untuk mencari disposable income, kita menggunakan rumus yaitu personal income atau PI dikurangi oleh pajak langsung. Agar kita lebih paham, kita lanjut ke contoh soalnya ya. Nah, di sini terdapat contoh soalnya, yaitu yang dimana diketahui di suatu negara mempunyai data sebagai berikut. Nah, silahkan kalian baca. Nah, dari data tersebut, hitunglah GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Nah, ternyata yang diminta itu semua konsep pendapatan nasional dari keenam konsep itu. Maka dari itu, kita harus cari satu persatu ya, dari konsep pertama hingga konsep terakhir dengan secara berurutan. Kita mulai yang pertama, yaitu GDP atau Gross Domestic Product, yang dimana diperoleh dari pendapatan warga negara Indonesia di dalam negeri ditambahkan pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Nah, kita cari terlebih dahulu nih yang sesuai akan rumus yang di atas, yaitu A. Jumlah produksi perusahaan asing dan lokal sebesar 319.200. Nah, pendapatan warga negara asing ini kan sudah tertera nih dalam perusahaan asing, dan perusahaan lokalnya yaitu pendapatan warga negara Indonesia di dalam negeri, yaitu sebesar 319.200. Sudah tidak perlu dicari nih karena sudah ketemu, tinggal kita salin saja, yaitu GDP besarnya sama dengan 319.200. Nah, kita lanjut ke konsep yang kedua, yaitu GNP. Nah, GNP ini diperoleh dengan cara GDP ditambah atau dikurang pendapatan neto.
Nah, kan tadi kita sudah mencari nih GDP-nya, maka hasil GDP-nya sudah ketemu, yaitu sebesar 319.200. Sekarang kita mencari pendapatan netonya. Nah, pendapatan netonya selisih dari pendapatan warga negara di luar negeri, yaitu sebesar 40.000 dikurangi dengan jumlah produksi perusahaan asing, yaitu sebesar 91.500. Nah, kita tulis di sini karena di sini 40.000 dikurangi 91.500 hasilnya negatif, maka kita gunakan yang negatif ya. Kita pilih yang negatif menjadi 319.200 dikurangi 51.200, maka hasilnya GNP sama dengan 267.700. Nah, sekarang kita ke konsep yang ketiga, yaitu Net National Product, diperoleh dari GNP dikurangi dengan penyusutan. Nah, tadi GNP-nya sudah ketemu, yaitu 267.700. Nah, di sini terdapat penyusutannya. Penyusutannya ada 20.000. Nah, 267.700 dikurangi dengan 20.000, maka hasilnya yaitu 247.700. Nah, sekarang kita lanjut ke konsep yang keempat, yaitu NNI. Nah, NNI ini diperoleh dari NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambahkan dengan subsidi. Nah, di sini sudah terlihat dengan jelas pajak tidak langsungnya yaitu sebesar 50.300. Karena di sini subsidinya tidak ada, maka kita kosongkan saja, maka menjadi 247.700 dikurangi dengan 53.000, hasilnya adalah NNI sama dengan 194.700. Oke, kita lanjut ke konsep yang kelima. Nah, di sini terdapat PI. PI ini diperoleh dengan cara NNI ditambahkan dengan iuran dikurangi dengan transfer payment. Nah, transfer payment di sini terlihat yaitu sebesar 21.000. Nah, iuran di sini ada laba ditahan, pajak perusahaan, dan iuran pensiun. Nah, semua itu ditambahkan menjadi 22.160. Jadi 194.700 ditambahkan 22.160 dikurangi 21.000, maka diperoleh PI sama dengan 193.560. Nah, kita lanjut ke konsep yang terakhir, yaitu disposable income. Nah, disposable income ini diperoleh dengan cara PI dikurangi dengan pajak tidak langsung. Nah, tadi PI-nya adalah 193.560 dan di sini pajak tidak langsungnya 28.800. Maka 193.560 dikurangi dengan 28.800, maka di sini ditemukannya disposable income sama dengan 164.760. Oke teman-teman, sekarang kita telah selesai nih membahas tentang konsep pendapatan nasional dan perhitungannya. Nah, jika teman-teman berbelanja, lalu pendapatan nasional dari mana? Itu ya yang telah kita pelajari tadi, seperti GDP, EGNP, NNP, NNI, DI, dan PI. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.